balik lagi di YouTube channel aku. Hari ini guys, aku bakalan cerita tentang apa itu flight standby. Buat kalian yang baru pertama kali di sini, aku mau kenalin diri dulu. Jadi nama aku Evrin. Terus aku dulu kerja di Singapore Airlines selama 3 tahun, tapi aku udah resign sekarang. Jadi sekarang aku itu pengen banget share ke kalian semua pengalaman-pengalaman aku pada saat aku kerja dulu, dan juga gimana cara aku jadi pramugari. Pokoknya semua pengalaman-pengalaman aku deh guys. Nah guys, jadi di video kali ini aku pengen ceritain ke kalian tentang flight standby. Nah mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu ya apa itu flight standby, tapi mungkin buat kalian yang baru pernah dengar, di sini aku pengen jelasin ke kalian kayak flight standby itu sebetulnya kayak gimana sih, dan apa yang harus kita lakukan gitu kalau misalnya kita itu dapat jadwal untuk standby gitu. Pramugari itu standby ngapain sih sebetulnya, kayak gitu kan guys. Nah di sini aku bakalan ceritain gitu. Nah guys, yang aku bakalan ceritain di sini itu sebetulnya semuanya itu berdasarkan pengalaman pribadi aku aja, dan pastinya itu berdasarkan dari peraturan perusahaan yang dulu aku kerja ya guys. Dan otomatis kan kalau misalnya setiap perusahaan itu kan peraturannya beda-beda gitu. Jadi pramugari itu kita itu dapat jadwal setiap bulan, per bulan gitu kan guys. Jadi misalnya bulan Januari kita dapat jadwal dari tanggal 1 sampai tanggal 31 gitu. Terus Februari dapat jadwal juga dari tanggal 1 sampai tanggal misalnya 29 atau 28 kayak gitu. Nah setiap bulan kayak gitu. Nah tapi di tengah-tengah bulan, biasanya nggak tengah-tengah sih, kadang bisa di awal bulan, di tengah atau di akhir, di kapanpun itu ada yang namanya standby flight gitu, kayak standby gitu. Jadi misalnya tanggal 1 dia udah Januari gitu ya, bisa mulai dari Januari tanggal 1 sampai tanggal 5 kamu ke London, terus 5, 6 kamu off, terus 7, 8 kamu ke Shanghai, abis itu 9 kamu off, 10 misalnya kamu standby, terus kayak gitu ya, pokoknya kayak gitu guys. Nah jadi kita tuh udah ada flight yang namanya standby. Nah, dan buat pramugari itu flight standby itu tuh kita kayak paling sebel banget gitu. Kayak kalau misalnya begitu kita dapat jadwal bulanan, terus kalau misalnya kita lihat ya ada standby gitu, tuh kayaknya gimana gitu guys. Kayaknya pokoknya bukan sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena flight standby itu bisa merusak, bukan merusak sih ya, elah merusak. Nggak, maksudnya kayak bisa kayak ngerubah jadwal kita gitu guys. Jadi kadang-kadang kalau misalnya standby-nya itu misalnya tanggal 1 gitu, terus tanggal 2-nya itu kamu ada flight ke London gitu. Nah tapi ternyata tanggal 1 itu standby kamu itu kamu dipanggil ke Melbourne gitu. Melbourne kan nginep ya guys, nginep 1 malam. Jadi otomatis udah keambil tanggal 2-nya. Berarti kamu nggak bisa ngerjain flight London kamu lagi dong. Nah otomatis flight London kamu itu langsung gagal tuh, kamu gak jadi ke London tuh, kamu bakalan ke Melbourne, abis itu langsung bakalan standby lagi, terus udah kayak gitu off. Pokoknya kayak gitu-gitu guys. Jadi kamu bakalan berkelanjutan gitu tuh, bisa ada kemungkinan kayak gitu. Nah itu dia kenapa kita nggak suka yang dapat namanya standby gitu, karena kita kan kayak pengen ngerencanain liburan kita, atau misalnya kayak aku kan biasanya hampir setiap bulan dulu tuh balik ke Jakarta guys gitu. Nah jadi biasanya setiap abis long flight aku tuh udah selalu kayak tentuin gitu, oke, bulan depan nih ada misalnya ke Amsterdam, abis itu ada ke mana gitu, terus habis itu oh ya udah deh nanti di sini ada 2 hari off, di sini ada berapa hari off gitu. Oke, aku mau pulang ke Indonya itu pas tanggal segini apa segini gitu. Terus pokoknya ya kalian tuh udah ngerencanain liburan kalian lah gitu, terus udah ngerencanain kalian mau ngapain hari itu gitu-gitu segala macam. Nah tapi kalau misalnya kalian tuh ada standby gitu, kadang-kadang tuh jadi susah gitu loh buat kalian ngerencanain sesuatu, karena yang namanya standby itu bisa aja ngeganggu flight kalian berikutnya gitu. Jadi otomatis jadwal kalian di bulan depan itu tuh nggak menentu gitu guys. Nah sebetulnya flight standby itu kenapa pramugari ada yang namanya flight standby, dan yang flight standby itu siapa aja gitu. Sebetulnya flight standby itu semuanya guys. Jadi kita semua itu bergilir dapat yang namanya standby gitu.
mau kalian rankingnya apapun, kalian pasti ada namanya jadwalnya itu standby gitu. Mau ungu, mau merah, mau hijau, mau biru, pasti itu ada aja gitu. Kenapa sih perusahaan kok nggak kasih jadwal yang pasti-pasti aja? Kenapa sih harus ada yang namanya standby gitu? Nah, standby di sini itu sebetulnya untuk kayak pramugari atau kru pengganti gitu guys. Jadi tuh kadang-kadang misalnya ada satu pramugari nih yang udah dijadwalin pergi ke destinasi A di tanggal sekian gitu, tapi mungkin mendadak dia itu sakit, atau misalnya dia ada urusan keluarga, atau misalnya ya pokoknya banyak kemungkinan kan ya guys. Nah terus udah kayak gitu, jadi kalau misalnya dia nggak bisa pergi untuk flight, jadi akhirannya nah orang-orang yang standby kayak kita gitu yang bakalan dipanggil untuk ke airport langsung gitu untuk gantiin dia kayak gitu guys. Jadi itu dia kenapa perusahaan itu selalu ada orang-orang yang standby. Jadi misalnya kalau yang izin sakit tuh baju biru, biasanya dia panggil yang baju biru. Kalau misalnya yang izin sakit itu rankingnya baju hijau, berarti dia panggil yang ranking hijau. Kalau misalnya yang izin sakit ranking merah, dia panggilnya ranking merah, dan ya pokoknya kayak gitu guys. Nah guys, jadi sebetulnya pada saat standby itu kita harus ngapain sih guys gitu. Nah jadi dari perusahaan itu ngasih tahu kita kalau misalnya pada saat kita standby itu sebetulnya kita yang pertama nggak boleh keluar rumah sama sekali gitu loh. Jadi kalau bisa kita itu udah siap siaga gitu guys di rumah. Jadi pada saat kita ditelepon, kita itu langsung siap-siap dan langsung bisa berangkat. Nah terus yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah angkat telepon. Jadi handphone kita itu dipastikan harus nyala, harus aktif nomornya, dan kalau mereka telepon itu kita harus angkat. Dan biasanya itu sih diteleponnya sama operator gitu guys. Jadi nanti kalau handphone kita bunyi dan kita itu langsung diminta masukin kayak kode-kode gitu, terus sudah kayak gitu langsung dikasih tahu kalau misalnya kita ada flight kemana kayak gitu guys. Nah itu aja sih peraturannya. Jadi biasanya kita itu kayak ngerasa gimana ya guys kalau misalnya hari ini, misalnya nih ya guys, kan kadang tuh ada standby yang 24 jam. Kalau standby 24 jam itu berarti mulainya jam 12 malam gitu kan guys, jam 12. Jadi mulainya itu 0000 sampai berikutnya itu 2359 gitu guys. Jadi itu bener-bener yang kayak 24 jam gitu. Nah kalau 0000 berarti kan jam 12 malam ini ya guys gitu. Biasanya itu sebelum jam 12 itu kita udah dikasih tahu bakalan flight kemana, tapi biasanya mereka nggak bakalan telepon kita. Jadi telepon kita itu, handphone kita itu baru akan bunyi pada saat standby kita udah dimulai gitu. Nah, kalau mereka udah tahu mau kasih kita flight apa sebelum jam standby kita mulai, biasanya mereka itu langsung ganti di sistem kita gitu. Jadi kita kan ada sistem perusahaan yang website gitulah, atau app gitu kayak app handphone yang kita bisa cek jadwal kita. Nah, jadi di situ kita juga sebetulnya bisa cek gitu. Biasanya ya guys, aku kalau misalnya udah malam ini mau standby gitu ya, aku tuh udah dari jam 8 malam sebelumnya atau jam 10 malam sebelumnya tuh aku udah mulai refresh itu tuh kayak patch gitu, kayak udah ngecekin terus gitu. Aduh, udah dipanggil belum ya, kayak gitu loh guys. Karena apa ya, karena kayak deg-degan gitu, kayak takutnya dipanggilnya tuh flight yang mepet-mepet gitu guys. Misal standby-nya mulai 0000 tapi flightnya itu sebetulnya 0058 misalnya gitu. Berarti kan kalau misalnya aku baru ngecek pas setelah jam standby, berarti aku cuma punya waktu siap-siap 1 jam dong ya kan guys. Nah aku kan nggak mau kayak mepet-mepet kayak gitu. Nah jadinya tuh aku biasanya sebelum itu tuh udah mulai refresh gitu. Dan iya sih kayak gitu. Dan so far selama aku standby, aku kan dulu kerja 3 tahun. Selama aku kerja 3 tahun itu emang dulu 3 tahun itu belum zamannya corona ya guys. Jadi penerbangan semuanya masih normal-normal aja. Dan selama 3 tahun itu aku standby itu yang enggak kepanggil sama sekali itu baru 1 kali. Jadi selama aku ada jadwal standby, biasanya itu selalu kepanggil gitu guys. Jadi selalu dipanggil untuk ngerjain flight gitu. Nah, apa aja sih yang biasanya aku suka siapin kalau misalnya lagi standby gitu? Biasanya sebelum jam standby aku mulai, kayak misalnya aku udah tahu nih standby aku mulainya kayak 0000. Biasanya aku itu udah mulai kutekan gitu. Biasa kan kalau pramugari SQ guys, kita itu harus yang namanya kutekan kuku kaki dan kuku tangan. Kutekan kuku kaki dan kuku tangan. Aku tahu sih emang ada beberapa airlines kalau yang kayak di lokal gitu kan emang malah nggak kutekan kan, nggak boleh warnaan gitu. Nah tapi kalau di SQ itu emang harus kutekan gitu.
Nah biasanya itu aku udah kutekkan, karena kan kutek lumayan makan waktu ya guys, kalau misalnya apalagi kalau misalnya kalian lagi buru-buru gitu ya kan lumayan nungguinnya gitu kering, terus udah kayak gitu belum lagi pakai top coat, terus nungguin lagi kering gitu ya kan lumayan. Nah terus abis itu biasanya aku udah siapin koper aku untuk terbang PP minimal gitu. Jadi kalau terbang PP pun kan kita harus bawa koper ya guys, jadi kayak baju-baju yang baju seragam ekstra, baju-baju yang kayak gitu itu tuh aku udah siapin duluan di koper aku kayak gitu. Nah itu aja sih guys pengalaman aku ya guys. Aku tuh dulu pernah ada 2 kali flight yang dipanggil tuh agak mepet gitu. Apalagi cewek ya guys, kita tuh kan belum lagi mandi, belum lagi cuci rambut, belum lagi kondean, make upan, terus udah kayak gitu makan dulu segala macem, beres-beresin koper, dan ya udah terus udah gitu juga butuh waktu lagi kan ke airport. Nah jadi biasanya perusahaan tuh sebisa mungkin kasih taunya lumayan awal gitu sih guys. Nah tapi aku pernah dapet 2 kali itu yang aku dikasih taunya itu agak mepet. Biasanya mereka itu katanya sih mereka itu suka cari-cari kru yang kayak lagi standby dan rumahnya itu nggak terlalu jauh dari airport kalau misalnya yang udah jam-jam mepet gitu. Karena waktu dulu itu aku emang tinggalnya nggak terlalu jauh kan guys dari airport, jadi mungkin itu dia kenapa aku pernah dipanggil 2 kali kayak agak-agak mepet gitu. Yang pertama kali itu kayak sore-sore gitu sih, flightnya jam 3 sore gitu, dan emang aku udah mandi, udah ngapa-ngapain juga, jadi itu cepet gitu. Jadi aku tinggal make up, terus bikin rambut, terus tinggal jalan. Dan waktu itu tuh aku ingat banget itu flight ke Brunei. Jadi itu tuh sebetulnya flightnya Silk Air. Silk Air itu kan kayak apa ya, kalau misalnya di lokal itu kita kayak Garuda dan Citylink gitu. Nah kalau kita di SQ itu ada yang namanya Singapore Airlines sama Silk Air gitu. Nah jadi Silk Air itu kayak Citylink-nya mereka lah gitu guys. Jadi biasanya itu pesawatnya yang lebih kecil, sedangkan kalau SQ itu pesawatnya kan yang lebih besar. Nah waktu itu flight Brunei ini sebetulnya itu flightnya Silk Air. Nah, tapi karena Silk Air itu pesawatnya lagi ada masalah, akhirnya mereka maunya pakai pesawatnya SQ aja gitu. Sedangkan kan kru-kru yang Silk Air ini kan mereka nggak di training untuk jenis pesawatnya SQ. Akhirnya mereka haruslah panggil satu set kru SQ gitu. Dan waktu itu tuh mereka udah delay dan penumpangnya juga udah tunggu sih. Itu yang pertama kali sih aku dipanggil agak buru-buru. Yang itu tuh kayak sekitar 1 jam sebelum, aku ingat banget itu 1 jam sebelum flight kayaknya, apa 1,5 jam sebelum flight gitu. Aku juga kaget banget ya. Aku tuh dipanggil langsung. Biasa kan kalau misalnya yang normal-normalnya gitu kan kita dipanggilnya itu lewat operator gitu. Tapi hari itu kita tuh langsung dipanggilnya lewat control center, which is kayak dari manajemen kayak kontrol orang-orang yang ngatur-ngatur jadwalnya pramugari lah gitu, yang biasa panggilin standby kalau misalnya ada yang sakit gitu-gitu. Nah jadi orangnya itu langsung telepon aku gitu, langsung bilang ada ini nih, ada flight nih buat kamu, flightnya ke Brunei ya jam segini. Terus aku ngeliat jam, berarti sebentar lagi dong gitu kan, 1,5 jam lagi. Terus dia langsung tanya, iya bisa nggak, kalau nggak bisa bilang sekarang, soalnya kalau nggak bisa harus ganti orang katanya kayak gitu. Terus udah gitu, tapi gue lihat lu tinggalnya nggak jauh, harusnya bisa lah ya, bisa kan gitu. Terus ya udah, terus akhirnya aku bilang oh iya bisa kok, bisa gitu. Ya udah aku beres-beres terus langsung jalan kayak gitu. Yang kedua kali yang aku dipanggil kayak lumayan mepet-mepet juga itu adalah flight ke Shanghai. Nah yang flight ke Shanghai ini tuh agak-agak tricky gitu, karena kan ke Shanghai dan itu tuh flightnya nginep 1 malam di Shanghai gitu. Waktu itu untungnya lagi summer, jadi tuh aku nggak usah repot gitu kayak siapin baju terlalu banyak karena kan lagi summer juga. Nah itu aja guys, aku karena ya gitu, karena udah buru-buru kali ya, kayak ngambil baju juga dari lemari itu udah nggak pakai mikir gitu guys. Jadi aku tuh udah langsung kayak masukin gitu, terus udah kayak gitu langsung cepetan mandi, terus kayak langsung make up, terus bikin rambut, terus ganti seragam, terus udah jalan kayak gitu kan. Nah itu tuh aku sampai di Shanghai pas teman-teman ngajakin ayo beli makanan yuk gini segala macem gitu kan. Terus aku bilang iya ayo gitu. Terus begitu aku sampai di Shanghai, aku buka koper aku guys, aku ngeliat kok baju aku kayak nggak matching banget gitu guys, kayak bener-bener kayak nggak bisa dipakai gitu. Karena kayak apa ya, kayak aku kan pas aku masukin gitu kan, aku mikir aduh pakai baju apa nih, ya udah pakai ini aja, jeans gitu kan, celana jeans 1 sama baju atasan putih kayak kaos gitu, kayak kaos putih gitu 1. Terus aku pikir ya udah aman lah gitu ya kan.
Terus kayak gitu begitu aku sampai di sana guys, ternyata baju atasan aku tuh kayak crop gitu loh, kayak agak pendek dan celana jeans aku tuh kayak kayak nggak high waist, jadi tuh agak rendah gitu, jadi kan otomatis kelihatan kan perutnya. Terus kan aku kayak aduh nggak bisa dipakai nih gimana ya gitu. Terus ya udah akhirnya untungnya di tas aku itu aku selalu bawa satu baju formal gitu, karena kita itu harus banget yang namanya bawa satu baju formal di dalam tas koper kita gitu. Akhirnya ya gitu guys, akhirnya aku cuman pergi beli makanan di Shanghai itu pakai baju formal gitu. Aneh banget sih sebetulnya, cuman ya udahlah gitu guys. Nah guys, itu dia cerita dari flight standby aku. Sebetulnya flight standby aku itu lumayan banyak, tapi mungkin aku cuma bisa ceritain 2 ini karena menurut aku cuma 2 ini aja yang bener-bener mepet banget, yang aku sampai pikir aku tuh nggak bakalan dipanggil karena aku udah nunggu seharian, tapi ternyata kok nggak dipanggil ya gitu. Ternyata guys aku dipanggil last minute. Nah itu 2 aja. Nah kalian juga bisa komen di bawah, menurut kalian apa sih yang bakalan kalian siapin kalau misalnya kalian jadi kru yang lagi standby. Apakah kalian bakalan siapin baju-bajunya dulu, apakah kalian bakalan siapin kayak alat makeup, alat mandi, atau apapun itu, apa aja yang bakalan kalian masukin atau kalian siapin supaya pada saat kalian dipanggil kalian tuh langsung ready kayak gitu guys. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel aku. Bye bye.